Tidak perlu lagi didebatkan antara sekat burung vector, ril ngekek atau burung yang sardot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngekek mania dimanapun Anda berada. Untuk para pemain lovebird itu banyak yang masih menjadi perbincangan atau menjadi perdebatan di suatu lomba ya, yaitu dimana lovebird itu ada yang ngekek mermelek atau bisa disebut sardot, ataupun lovebird yang vector real ngekek melek ya. Jadi untuk lovebird seperti itu sebenarnya tinggal kita memilih kelas mau diikut sertakan di kelas apa ya. Jadi untuk kelas-kelas lovebird yang sardot itu ada kelasnya sendiri, seperti masuk atau ikut di kelas lovebird umum. Dan untuk lovebird yang real ngekek melek atau bisa disebut lovebird vector itu ada kelasnya sendiri, ikut kelas vector. Jadi tidak perlu didebatkan lagi antara lovebird yang ngekek mermelek atau sardot dan real ngekek seperti lovebird vector. Itu sebenarnya tidak perlu lagi didebatkan, karena pada poin pentingnya itu lomba burung lovebird itu yang dicari adalah lovebird yang bunyi ngekek gitu ya, bukan lovebird bunyi yang bunyi koek-koek gitu doang, atau lovebird yang sekedar cuma ngerilik pendek atau dan lainnya ya, dan sebagainya gitu, maksudnya sampai belibet ya ngomongnya. Jadi untuk kelas-kelas lovebird itu sebenarnya dari IO atau penyelenggara lomba itu sudah dikasih kelas-kelas sendiri dan pakem-pakem sendiri ya. Jadi untuk kelas-kelas lovebird yang vector masuk ke kelas vector, jangan sampai lovebird vector masuk ke kelas lovebird LB yang bukan pada kelasnya, dan sebaliknya jangan sampai lovebird yang ngekek mermelek atau entah itu konslet, sardot dan sebagainya masuk ke kelas vector, nantinya akan didiskualifikasi. Jadi tidak perlu didebatkan lagi mau ngekek gaya apa lovebird kalian, entah itu sardot atau vector, tidak perlu didebatkan lagi. Intinya main lovebird itu dibawa kegantangan, poin pentingnya adalah bunyi ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak perlu didebatkan lagi entah itu lovebird kamu ngekek mermelek atau vector, tidak usah dibahas lagi. Jadi banyak sekali pemain lama, males saya sekarang main lovebird, karena sekarang kebanyakan lovebird itu lovebird mermelek atau sardot atau konslet gitu ya, nggak kayak dulu lovebird itu real ngekek. Jadi saya males itu bukan jadi patokan alasan ya untuk menjadi alasan malas main lovebird. Sebenarnya itu adalah bukan tipe-tipe jiwa-jiwa seorang petarung ya. Mau keadaan apapun, mau seperti apa lawannya, tetap kalau kita jiwa petarung sikat gitu ya, tidak peduli lawannya itu sardot, konslet atau bahkan yang apalah gitulah. Jadi untuk pemain lovebird itu tidak perlu ada istilah kata-kata yang seperti itu. Dan banyak juga yang bilang saya males main lovebird sekarang tuh, nggak kayak dulu main lovebirdnya itu enak kayak dulu, pokoknya lost point atau siapa yang paling gacor itulah yang paling juara. Seperti yang saya bilang tadi ya, lain dulu lain sekarang ya. Jadi zaman itu sudah bergeser. Jadi untuk jiwa-jiwa yang petarung itu ya, itu mau diapakan poinnya itu, kalau jiwa-jiwa petarung itu tidak jadi masalah, mau itu di restart, mau di rescok atau di lost point,
kita jiwa-jiwa petarung sikat, jadi tidak perlu ada istilah kata-kata yang membuat malas para pemula atau down para pemula. Itu malas main lovebird itu adalah salah satunya dari kata-kata para senior kita atau para suhu-suhu kita yang bilang males mainan lovebird gara-gara sistem poin sekarang adalah rescok atau enggak kayak dulu gitu ya, misalnya. Satu, kedua, banyak para pemain senior atau pemula suhu itu bilang main lovebird sekarang itu banyakan lovebird konslet atau sardot, nggak kayak dulu main lovebird enak tuh main vector. Jadi tidak usah ada kata-kata seperti itu. Kalau kalian jiwa petarung, kalau kalian lovebird mania, apapun kelasnya, apapun lawannya, kalau kalian jiwa petarung, jiwa lovebird mania, sikat saja tanpa ada embel-embel kata yang seperti itu. Oke? Semoga konten saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.